Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Gani Nugraha, mahasiswa semester 6 jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen dakwah di tengah perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang semakin maju begitu pesatnya telah membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Nah, teknologi merupakan alat yang sangat ampuh untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Juga merupakan alat yang sangat ampuh untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam, terutama dalam menyampaikan kebenaran untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Nah, beberapa dampak negatif dari sains dan teknologi. Yang pertama adalah sekularisme dan utilitarian yang memisahkan antara dunia material dan spiritual, memisahkan antara pengamat dengan yang diamati, antara subjek dan objek, antara manusia dengan alam, yang akhirnya membawa kepada pemisahan antara fakta dan nilai, sehingga sifat ruhaniyah dari alam dan benda-benda yang ada di dalamnya dihilangkan. Nah, itu yang disebut sekularisme. Kemudian dampak yang kedua, sains dan teknologi tidak objektif karena ia berkembang secara tidak ilmiah. Yang muncul pertama adalah gagasan dan fakta, kemudian digunakan untuk mendukung hipotesis. Nah, di samping itu, sains dan teknologi tidak mengungkapkan kebenaran karena ia hanya melihat apa yang bisa dilihat oleh alatnya. Nah, begitu dekatnya teknologi dalam kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi itu pada hakikatnya dapat berfungsi ganda. Untuk itulah, para ahli melihat bahwa teknologi selain membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar, teknologi juga sesungguhnya bisa menyadarkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bisa mempertebal iman dan takwa asalkan kita berasumsi dasar bahwa teknologi adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dalam rangka menghadapi serbuan ancaman nilai, keragaman pilihan hidup dan kenikmatan duniawi, maka dakwah diharapkan menjadi suluh dengan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai faktor pengimbang. Mestinya dakwah bisa membantu kita untuk tidak hanya berkhidmat pada kehidupan duniawi yang dimenggahkan oleh kemajuan teknologi yang canggih, tetapi tetap mengimbangkan kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, sebagai penyaring. Nah, dakwah diharapkan dapat membantu kita untuk dapat menentukan pilihan terhadap nilai-nilai yang lebih manusiawi dan islami dari arus perubahan yang terus terjadi akibat penemuan dan penerapan berbagai teknologi modern. Nah, yang ketiga, sebagai pengarah. Nah, dakwah diharapkan tidak mengalami kebingungan dalam peradaban dunia yang penuh dinamika. Kemudian di samping itu, prinsip-prinsip manajemen dakwah yang kiranya diharapkan mampu menepis laju perkembangan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sains dan teknologi. Nah, dalam menyikapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manajemen dakwah senantiasa mengantisipasi berbagai tantangan yang ada. Oleh karena itu, manajemen dakwah senantiasa memperhatikan dan melaksanakan kegiatan dakwah yang berkiprah ke depan. Yaitu yang pertama, orientasi dakwah harus lebih mengacu dan penunjukan yang pertama, yaitu orientasi dakwah harus lebih mengacu pada penunjukan dan pembuktian kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, cara yang bisa diterima akal sehat. Untuk itu, kajian syariat perlu disejajarkan dengan kajian non-syariat. Kajian non-syariat bisa merujuk kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menguasai sunatullah. Kemudian yang kedua, kecintaan kepada manusia juga merupakan inti kegiatan dakwah. Kecintaan ini dapat dicapai lewat keyakinan bahwa kita semua sesungguhnya bersaudara. Dengan demikian, kita harus pengenalan tersebut harus dimanifestasikan dalam berbagai bentuk hubungan yang positif. Nah, kedua hal tersebut menggambarkan bahwa manajemen dakwah akan terasa lebih fungsional dan lebih berdaya guna dalam mengembangkan benih-benih pengenalan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kemajuan teknologi pada saat ini. Kemudian memperhatikan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang, maka manajemen dakwah diharapkan lebih mampu mengefektifkan tujuan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.